Silahkan dinikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kabar kalian juga baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, setelah kita berdoa, kita presentasi terlebih dahulu ya. Ya, Andika Pratama hadir. Hadi hadir. Gita Panducita. Halimah Sadia hadir. Zainab hadir. Luar biasa sekali ya, kalian semua hadir pada hari ini. Kalian juga semangat-semangat banget pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen tahu nih, kalian tahu nggak yang namanya Angki Yudhistira? Nggak tahu ya? Jadi Angki Yudhistira itu juru bicaranya Joko Widodo. Angki Yudhistira itu sebagai juru bicara, ternyata dia adalah seorang difabel atau disabilitas. Dia mengidap tunarungu. Akan tetapi, kenapa sih Joko Widodo memilih dia? Ternyata Joko Widodo memilih dia karena dia memiliki karakter. Dia memiliki sikap sosial yang baik di masyarakat. Karena itulah Angki Yudhistira dipilih menjadi juru bicara. Nah, kemudian apa sih kira-kira ya hubungan antara Angki Yudhistira ini dengan pembelajaran hari ini? Tentu ada dong. Kalian pada minggu kemarin kan mempelajari tentang membandingkan nilai-nilai cerpen dan juga hikayat. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dan hikayat sekaligus nilai-nilai yang ada dalam novel dan juga buku non-fiksi. Nah, dalam novel, cerpen, hikayat, dan juga buku non-fiksi khususnya biografi, tentunya ada tokoh dong. Nah, ketika kita mempelajari atau membaca suatu buku dan di situ ada tokoh, tentunya kita bisa meneladani tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen, hikayat, dan juga novel. Jadi seperti itu, kita bisa meneladani mereka semua. Nah, pada hari ini kita akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat, hikayat, cerpen, dan juga kita akan mencari unsur kebahasaan dalam cerpen dan juga dalam hikayat. Setelah itu kalian juga akan membuat ringkasan dalam buku non-fiksi dan juga dalam buku novel. Nah, sebelumnya nih, kalian tahu nggak sih apa itu unsur kebahasaan yang ada dalam cerpen? Ada yang tahu nggak? Kalau unsur kebahasaan yang ada dalam buku, dalam hikayat, kalian tahu tidak? Jadi di sini unsur kebahasaan yang ada dalam cerpen itu ada banyak sekali. Nih ya, salah satunya yang pertama merupakan kata sifat. Kalian tahu tidak apa itu kata sifat? Betul, kata sifat adalah adjektif, yaitu kata yang menerangkan watak seseorang. Contohnya seperti apa, Bu? Oke, contohnya dari kata sifat yaitu ada dia watak yang pemarah, dia tinggi, dia cantik, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada kata keterangan. Nah, kata keterangan ini merupakan kata yang menunjukkan waktu ataupun suasana dari suatu latar. Contohnya seperti apa? Contohnya pagi yang cerah, sore yang mendung, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada kalimat langsung dan tidak langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung merupakan kalimat yang langsung dituturkan oleh tokoh di dalam suatu cerita. Sementara kalimat tidak langsung merupakan suatu hal yang dikatakan oleh tokoh akan tetapi lewat perantara penulis. Seperti apa itu contohnya? Jadi contohnya Amira mengatakan bahwa, Bu, saya lapar. Seperti itu ya, itu contoh kalimat tidak langsung. Nah, yang berikutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan konotasi dalam suatu cerita atau suatu cerpen. Kemudian yang berikutnya ada bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan ini biasanya merupakan suatu hal yang menjadi gaya selingkung atau menjadi ciri khas si penulis. Kalian pernah membaca
di suatu cerpen itu kadang mengatakan suatu hal yang seperti ini, pucuk langit, cakrawala menghiasi, cakrawala berwarna jingga, seperti itu ya contohnya. Itu merupakan gaya bahasa atau bahasa yang digunakan. Kemudian yang berikutnya ada majas. Majas dalam cerpen itu banyak sekali. Contohnya ada majas hiperbola, melebih-lebihkan. Kemudian ada juga majas apa? Personifikasi. Iya. Majas personifikasi merupakan majas yang menghidupkan benda-benda yang mati. Itu majas personifikasi. Masih banyak sekali majas yang lain. Ada majas ironi. Misalnya nih, wah, tulisanmu bagus sekali, padahal aslinya seperti apa ya? Itu maksudnya dari majas ironi. Kemudian selain ada unsur kebahasaan dalam cerpen, nantinya kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Kalian tahu tidak nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen? Oke, belum tahu kan ya? Jadi yang pertama ada nilai moral. Apa itu nilai moral? Jadi nilai moral merupakan nilai yang terkandung dalam cerpen yang menjelaskan ada akhlak di dalamnya, mempelajari suatu perilaku di dalam suatu cerpen. Yang kedua merupakan nilai sosial. Nilai sosial merupakan norma yang berlaku dalam masyarakat, tetapi itu ditonjolkan dalam suatu cerpen. Yang ketiga ada nilai religius. Jadi bagaimana seseorang atau tokoh itu beragama dalam suatu cerpen. Kemudian yang keempat ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini membawa tokohnya dari yang awalnya dia itu buruk menjadi baik. Itu merupakan nilai pendidikan. Yang berikutnya ada nilai estetis. Nilai estetis ini mempelajari tentang suatu hal yang berkaitan dengan keindahan. Nah, kemudian ada lagi nilai etika. Nilai etika ini bagaimana si tokoh itu dalam suatu cerpen bersopan santun dalam masyarakat. Yang berikutnya ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini berkaitan bagaimana seorang manusia itu ada di dalam tatanan masyarakat. Bagaimana sifat-sifatnya, kemudian bagaimana watak dia, itu merupakan nilai kemanusiaan. Yang berikutnya nilai politis. Ini nih yang biasanya banyak sekali di cerpen ya. Nilai politis ini merupakan nilai yang terkandung dalam cerpen yang memuat unsur pemerintahan. Berikutnya, nilai budaya. Jika misalnya nilai budaya ini merupakan nilai yang mengandung adat istiadat di dalam suatu cerpen. Kalian di sini semua pintar ya, udah tahu semuanya. Nah, tetapi kita nggak cuma belajar tentang cerpen aja, kita juga akan mempelajari tentang hikayat. Dalam hikayat juga ada unsur kebahasaannya. Apa saja unsurnya? Yang pertama merupakan konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Kata penghubung ini misalnya apa coba? Apa? Oke, kata penghubung ini salah satunya yaitu setelah itu, kemudian, dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu merupakan konjungsi atau kata penghubung. Yang kedua, kata arkais. Kata arkais ini merupakan kata yang sudah digunakan ya, oleh masyarakat Indonesia, tapi kata ini jarang keluar. Kata ini jarang digunakan. Itu merupakan kata arkais. Jadi kata-kata asing yang ada dalam suatu hikayat. Kemudian yang ketiga ada majas. Majas dalam suatu hikayat itu cenderung ada dua, yaitu majas antonomasia dan majas simile. Majas antonomasia ini biasanya mengedepankan suatu hal atau mengatasnamakan suatu tokoh suatu tokoh yang dia apabila dipanggil itu memiliki julukan. Misalnya si kaya, si miskin, itu majas antonomasia. Kemudian yang kedua ada majas simile. Majas simile ini merupakan majas perbandingan. Misalnya bak pinang dibelah dua, seperti itu ya. Nah, kalau majas simile ini biasanya menggunakan kata bak, laksana, bagaikan, itu majas simile. Nah, yang berikutnya kita akan menuju pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu hikayat.
bagaimana seseorang memiliki norma dalam suatu tatanan masyarakat. Yang berikutnya merupakan nilai agama. Jadi bagaimana si tokoh itu memiliki agama atau membahas tentang suatu hal yang berkaitan dengan keagamaan. Itu semua merupakan yang akan kalian identifikasi pada hari ini. Nah, setelah itu kalian kan sudah tahu apa itu unsur-unsur kebahasaan, apa itu nilai-nilai. Nah, kalian ingat tidak minggu lalu ada PR? Ingat ya? Jadi minggu lalu itu ibu memberikan tugas pada kalian untuk membaca buku. Buku apa saja? Betul, buku novel dan buku non-fiksi. Nah, pada hari ini coba siapa yang minggu lalu membaca buku novel, angkat tangannya? Oke, ada 20 orang ya. Kemudian yang membaca buku non-fiksi, angkat tangannya coba. Oke, ada 20 juga. Nah, jadi nanti kalian akan berkelompok. Buku non-fiksi bergabung dengan buku non-fiksi, buku novel akan bergabung dengan buku novel. Jadi nanti di sini akan dibagi menjadi 4 kelompok, 2 buku novel dan 2 buku non-fiksi. Kemudian nanti untuk yang buku novel, ibu beri tugas untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dan juga membuat rangkuman berupa novel yang sudah dibaca kemarin. Begitu pula dengan buku non-fiksi, ibu akan memberikan tugas berupa mengidentifikasi nilai-nilai dan unsur kebahasaan yang ada dalam hikayat, dan juga kalian akan menyusun ikhtisar buku non-fiksi. Ya, jadi di sini ada 2 soal ya, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan juga unsur kebahasaan yang ada dalam hikayat, dan untuk menyusun ikhtisar buku non-fiksi. Sementara yang satunya, yang ini merupakan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dan juga unsur kebahasaan dalam cerpen, sekaligus nanti akan menyusun rangkuman novel. Nah, ini ibu bagikan sekarang ya. Ya, gimana anak-anak? Udah selesai atau belum? Sudah? Ya, kalau sudah, kita cocokkan ya. Anton mau membaca tidak? Untuk yang dari buku non-fiksi dan cerita rakyat hikayat. Oke, dibacakan dulu ya oleh Anton. Oke, Anton tadi mengatakan bahwa, kelompoknya Anton ya, itu tadi mengatakan bahwa dalam konjungsi mereka, dalam hikayat, si miskin menemukan kata dan, dengan, ketika, dan setelah. Itu udah betul ya. Kemudian untuk kata arkaisnya itu ada kakanda dan nujum. Sementara majas antonomasia itu ada si miskin. Kemudian untuk majas similenya ada laksana, bab, dan seperti. Nah, kemudian untuk nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu yang pertama ada nilai moral. Nah, nilai moralnya yang bisa kita pelajari yaitu sifat bijaksana. Jadi, kita sebagai orang itu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kita harus bijaksana. Kemudian, yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya yang diajarkan dalam hikayat si miskin merupakan hormat kepada orang tua, pinter. Kemudian yang berikutnya ada nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung di dalamnya yaitu sikap tolong menolong. Kemudian untuk nilai religinya yaitu untuk tidak percaya pada ramalan. Sebab kita itu harus mempercayai siapa? Kita harus mempercayai Tuhan kita, karena semua takdir kita itu ditentukan oleh Tuhan dan juga adanya usaha dari diri kita sendiri. Bukan dari mana? Bukan dari ramalan. Kemudian yang berikutnya nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan ini untuk tolong menolong tanpa rasa pamrih. Nah, kemudian kita akan mencocokkan juga dari
ada banyak, yaitu ada kata keterangan hari sudah gelap, pada suatu hari, kemudian juga ada di hutan. Itu kata keterangan. Yang berikutnya, untuk kalimat langsung. Untuk kalimat langsungnya ini ada kata banyak sekali ya, salah satunya itu berapa ukuran tinggi tubuhku, itu dikatakan oleh Mogu. Kemudian ada majasnya juga. Untuk majasnya ini ada majas hiperbola. Misalnya Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik. Nah, kata terbaik ini termasuk majas hiperbola. Kemudian ada juga majas personifikasi, yaitu dengarlah hati suara rakyat. Karena hati itu tidak bisa berbicara. Yang berbicara itu apa? Yaitu mulut, bukan hati. Jadi itu merupakan majas personifikasi. Nah, untuk nilai-nilainya, nilai-nilai terkandung itu ada banyak sekali. Salah satunya itu seperti yang Bapak katakan, nilai kemanusiaan, yaitu kita tidak boleh memaksa, kita juga tidak boleh iri kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, setelah ini ya, kalian akan mempelajari, atau bukan mempelajari ya, kalian akan Ibu beri soal lagi dong. Iya, jadi kalian akan Ibu beri soal berupa apa? Nanti kalian akan mengisi soal yang terkait dengan mengidentifikasi nilai-nilai cerpen dan juga nilai-nilai hikayat. Tetapi ini secara individu, bukan secara kelompok. Kemudian untuk yang mengidentifikasi butir-butir penting dalam novel dan buku non-fiksi, serta meringkas buku novel dan juga menyusun ikhtisar buku non-fiksi, itu dikumpulkan ya. Ya, seperti itu. Nah, Ibu di sini akan membagikan soal yang nanti akan kalian kerjakan. Kalian mengerjakan ini selama 10 menit, kemudian nanti dikumpulkan ya. Ya, Ibu bagikan dulu. Nah, bagaimana? Sudah selesai atau belum? Sudah ya? Nah, itu kalian kumpulkan ke Ibu ya. Ini tugas kalian sudah dikumpulkan ya. Nah, pada hari ini kita dapat menarik kesimpulan pembelajaran mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen, unsur kebahasaan cerpen, mengidentifikasi nilai-nilai cerita rakyat hikayat, dan juga mengidentifikasi nilai-nilai cerita rakyat hikayat. Apa saja? Nah, jadi yang pertama yaitu untuk unsur kebahasaan cerpen itu ada banyak, yaitu ada kata sifat, kemudian kata keterangan, setelah itu ada kalimat langsung, kalimat tidak langsung, gaya bahasa, bahasa yang digunakan, dan yang terakhir merupakan majas. Setelah itu untuk nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek ada nilai moral, nilai sosial, religius, pendidikan, estetis, etika, kemanusiaan, politis, dan budaya. Nah, kemudian untuk unsur kebahasaan dalam hikayat ada konjungsi kata arkais majas, yaitu majas antonomasia dan simile. Sementara itu untuk nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat ada nilai moral, kemudian nilai pendidikan, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai agama. Nah, itu merupakan simpulannya, dan juga kalian sudah bisa untuk menyusun ikhtisar buku non-fiksi dan juga merangkum buku novel. Kalian sudah bisa ya, kalian kemarin sudah membaca bukunya, dan hari ini kalian merangkum tadi, kalian menandai butir-butir pentingnya, dan juga kalian kembangkan dengan bahasa sendiri. Nah, setelah itu untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang teks negosiasi, yaitu tentang penawaran, pengajuan, dan juga mengenai bagaimana cara bernegosiasi. Nah, pada hari ini akankah ada pertanyaan? Baiklah, jika misalnya tidak ada, kita tutup dengan doa bersama ya. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.